Baik, dengan Ibu siapa dan sejak kapan Ibu memulai bisnis ini? Halo, nama saya Esther Fuminar. Saya mempunyai usaha pembuatan kue dengan merek Desuni. Saya mendirikan usaha ini sejak tahun 2018. Mengapa Ibu memilih untuk mendirikan usaha ini dan di mana lokasi usaha Ibu? Saya memilih usaha ini karena pembuatan kue kan termasuk jenis usaha makanan. Saya memilih usaha ini karena usaha ini tidak ada matinya. Setiap manusia kan butuh makan, jadi pasti tetap bisa eksis sepanjang waktu. Lokasinya pertama kali di Semanding, di rumah saya yang lama, terus kemudian pindah di Karangindah dan terakhir menetap di sini di Jalan Tony Kuswoyo 2. Lalu, apakah Ibu memiliki pegawai atau karyawan? Saya ada awal mula memulai usaha, saya mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari membeli bahan, mengolah menjadi kue, terus packing sampai dengan pengiriman. Sekarang sudah ada yang ikut membantu mengerjakan membuat kue dan ada kurirnya sendiri. Lalu, bagaimana awal mula Ibu mendirikan bisnis ini? Awal mula mendirikan usaha ini secara tidak sengaja. Waktu itu saya membuat story di WhatsApp, membuat kue, waktu itu jenisnya brownies kukus. Terus ada teman saya yang tertarik dan ingin membeli kue ini. Cuma waktu itu saya memang karena tidak jualan, saya nggak mau. Terus teman saya ini tetap memaksa saya untuk membuatkan dan dia tetap mau beli. Waktu itu saya menjualnya nggak terlalu mahal sih, pokok asal bisa balik modal untuk pembelian bahan saja, begitu ceritanya awal mulanya. Lalu, bagaimana sistem order dalam bisnis Ibu? Kalau saya menjalankan usaha ini sistemnya made by order supaya kue roti yang saya jual itu tetap fresh. Lalu, untuk sistem by order itu pastinya memiliki kelemahan dan kelebihan. Bisa Ibu sebutkan? Kalau sistem penjualan made by order itu semua kan ada plus minusnya ya. Kalau made by order itu plusnya itu produk yang kita jual itu selalu fresh, produknya baru. Jadi ada yang order, ada yang pesen, baru kita bikinkan. Jadi dipastikan kue yang kita jual itu benar-benar masih baru, fresh from the oven. Kalau kekurangannya itu, kalau ada yang butuh mendadak sewaktu-waktu itu, kalau orangnya mau cepet-cepetan itu nggak bisa, harus pesan dulu. Nah itu kelemahannya, nggak bisa langsung beli sekarang terus dibawa, nggak bisa, harus nunggu dibikinkan dulu. Baik, berarti kalau sistem ready itu pasti juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau sistem ready stock itu kekurangannya adalah kadang di toko-toko roti itu kan roti itu kan ada masa expirednya, biasanya kalau tanpa obat itu 3-4 hari. Kadang ada, kalau yang jual itu misalnya hari Senin sudah dibikin, diredikan, tidak habis sampai hari terakhir. Nah, kalau kita beli di hari yang terakhir expired itu kan tentu kita tidak mendapatkan produk yang fresh. Tapi kalau kelebihannya itu kalau kita butuh sewaktu-waktu, kita langsung mendapatkan produk yang diinginkan. Sistem ready ini bagaimana jika stok ready-nya itu tidak habis? Nah, makanya saya membuat sistem made by order, karena kalau sistem ready itu kalau produk tidak habis itu kita harus mempunyai trik ya. Kita harus pinter-pinter bagaimana supaya enggak terlalu rugi. Misalnya nanti menjelang expired mungkin bisa dijual dengan harga yang lebih murah supaya hanya untuk balik modal. Terus kalau nggak gitu ya
Kalau sudah mau expired bisa kita donasikan, atau kalau nggak gitu kita olah lagi menjadi produk lain yang tahan lama, misalnya kayak roti tawar itu bisa dikeringkan lagi jadi roti kering gitu. Terus ada yang bisa dibuat untuk puding roti dan sebagainya, tergantung kreativitas kita. Lalu pastinya di zaman sekarang banyak persaingan antar toko lah. Bagaimana Ibu menjaga eksistensi usaha ini dan menjaga kualitas produk? Di masa apapun, dalam usaha apapun, persaingan itu pasti ada. Kan setiap toko itu pasti mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai produk unggulan masing-masing. Cara mempertahankan eksistensi kita ya kita harus tetap menjaga mutu, menjaga kualitas, menjaga rasa, menjaga harga, jangan sering-sering menaikkan harga. Dan kita tidak usah merasa bersaing dengan yang lain karena semua mempunyai rezeki masing-masing. Dalam Ibu membangun usaha ini, apakah ada kegagalan dalam merintis usaha? Kegagalan itu awal-awal usaha itu mungkin yang dimaksud dengan kegagalan itu kita akan membuat produk baru. Nah, di situ kita kan pasti trial, percobaan. Nah, itu kadang itu kita gagal dan kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap berusaha. Resep yang ada itu kita olah lagi, kita utek lagi sampai menghasilkan rasa yang benar-benar sesuai dengan standar kita. Terus kegagalannya mungkin kalau saya rasa hanya itu saja sih, tidak ada kegagalan dalam bentuk lain. Ya mungkin kita harus uji coba resep berkali-kali, itu aja. Lalu untuk menu yang tersedia dalam Desumi ini apa saja? Menu yang ada di Desumi itu ada produk-produk roti dan olahannya. Memang kita bukan spesialis kue basah, jadi kue basah kita memang tidak membuat. Ada roti sobek, roti sisir, terus roti-roti manis dengan isian, dengan topping, terus ada juga roti yang produknya kita olah lagi, misalnya menjadi roti bakar, roti sisir bakar, terus roti untuk burger, roti untuk hotdog, roti yang dikeringkan lagi, roti yang dibuat puding, kira-kira seperti itu. Lalu untuk best seller dari semua produk itu produk apa? Kalau best seller kita itu saya sampai lupa berapa itemnya ya, cuma semua mempunyai penggemar masing-masing. Misalnya roti sobek itu biasanya dibuat untuk acara pengajian, untuk acara hajatan. Terus kalau roti sisir bakar itu biasanya itu buat camilan. Terus ada juga roti sobek yang dikasih isian, terus ada roti john. Pokoknya ada burger. Semuanya punya penggemar masing-masing. Tuh. Lalu apa harapan Ibu ke depannya untuk usaha ini? Setiap orang yang mempunyai usaha pasti mempunyai harapan usahanya bisa berkembang lagi, bisa lebih dikenal lagi, dan bisa menghasilkan lebih besar lagi. Kemudian apakah Ibu memiliki tips dan trik untuk para penonton dalam merintis usaha baru? Dalam merintis usaha baru kita harus bisa yang pertama menentukan target pasar mana yang akan kita tuju, misalnya pasar menengah ke bawah atau menengah ke atas atau untuk segala kalangan. Yang kedua kita harus bisa membuat produk yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau produk kita unik, produk kita beda, terus harganya juga terjangkau, pasti kita akan tetap bisa eksis di tengah persaingan yang semakin ketat.